Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk senantiasa kita lakukan setiap saat, setiap masa dan setiap waktu adalah muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri, mengevaluasi diri terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Baik yang berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, hubungan kita dengan anak dan istri kita, hubungan kita antara sesama, dan terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa kalian melihat atau memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok, untuk hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, melalui video ini kami mengajak seluruh jamaah sekalian dimanapun kita berada untuk sama-sama kita hadirkan keikhlasan di dalam hati kita. Keikhlasan dari lubuk hati kita semua untuk sama-sama kita introspeksi diri. Kita evaluasi diri kita terhadap segala sesuatu yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Wabil khusus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu, usia yang hari ini Allah berikan kepada kita, untuk apa sudah kita lakukan? Untuk apa kita maksimalkan? Akankah kita telah menggunakan seluruh waktu tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah? Akankah kita sudah mengisi waktu-waktu yang hari ini Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya? Kita malah mengisi waktu yang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita justru untuk bermaksiat kepadanya, wal'iyadu billah. Maka perlu hati yang ikhlas untuk mengukur ini semua jamaah sekalian. Ayo hadirkan keikhlasan hati kita untuk melihat segala sesuatu yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, kalau kita mau jujur pada saat kita mengevaluasi diri kita sendiri, maka hakul yakin bahwa setiap dari kita akan menjumpai, akan melihat, akan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya banyak bermaksiat kepada Allah. Setiap kita akan menjumpai bahwa sesungguhnya banyak dari kita yang justru memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala justru untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Sedangkan jamaah sekalian yang Allah muliakan, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bukan bagi orang-orang yang demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang berdosa, bagi mereka-mereka yang menghabiskan masanya di dunia untuk bermaksiat kepada Allah.
Allah menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang beramal saleh. Hal ini tercermin dari banyak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang amal kebaikannya jauh lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dalam surga. Dan bagi orang-orang yang amal keburukannya jauh mengungguli amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang hina di dalam neraka. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Saya siapkan bagi hamba-hamba saya yang saleh sebuah kenikmatan yang sifatnya tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam benak manusia. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, dalam hadis tersebut secara jelas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan surga bagi orang-orang seperti kita, orang-orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, yang setiap harinya penuh dengan dosa, kiri kanan penuh dengan dosa, mata tidak pernah berhenti berdosa, telinga tidak pernah berhenti untuk mendengarkan dosa, mulut kita penuh dengan dosa. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada celah bagi kita untuk masuk surga. Tidak ada jalan bagi kita untuk masuk surga. Tidak ada pintu bagi kita untuk masuk surga kecuali hanya dengan satu jalan, kecuali hanya dengan satu celah, kecuali hanya dengan satu pintu, yaitu pintu taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Pintu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, lalu memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, dari segala dosa, la'allakum tuflihun. Maka mudah-mudahan kalian akan menjumpai kemenangan. Maka mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kesuksesan berupa masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka taubat, jemaah sekalian yang Allah muliakan, adalah satu-satunya cara bagi kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa, hamba-hamba yang berlumuran dosa, untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang sadar bahwa dia banyak dosa. Taubat ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang tahu bahwa sesungguhnya diri dia penuh dengan dosa, dirinya berlumuran dosa. Orang seperti ini yang mungkin bertobat. Maka butuh keikhlasan jamaah sekalian, butuh kejujuran terhadap diri kita sendiri pada saat kita mengevaluasi diri, melihat diri kita. Hadirkan keikhlasan di sana agar kita tahu, agar kita paham, agar kita mengerti bahwa sesungguhnya diri kita ini penuh dengan dosa. Baru setelah itu hati ini akan tergerak, jiwa ini akan tergerak untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita berhenti untuk bertobat kembali kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersedia menerima taubat kita, selama kita mau beristighfar, kita mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dibutuhkan untuk kita lakukan adalah taubat.
taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri dia sendiri dengan banyak berbuat dosa, banyak melakukan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua kesalahan selama kita mau bertobat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, seandainya kalian datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa sepenuh bumi amal. Masya Allah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan seluruh dosa dari orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika dia datang menghadap Allah dengan taubatnya, Allah gantikan semua dosanya. Allah gantikan semua maksiatnya dengan pahala di sisinya. Masya Allah. Maka tidak ada jalan atau tidak ada cara lain jamaah sekalian. Tidak ada kata tidak bagi kita untuk tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Harus kita kembali kepada Allah. Harus kita bertaubat kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita ke dalam surganya atau memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar taubat kita ini menjadi taubat yang diterima, agar taubat yang kita lakukan menjadi taubat yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan agar taubat tersebut menjadi taubat yang diterima. Yang pertama jemaah sekalian yang Allah muliakan adalah menyesal. Wajib hukumnya setiap kita menyesal terhadap semua dosa yang pernah kita lakukan. Wajib hukumnya bagi setiap kita untuk menyesali semua maksiat yang pernah kita perbuat. Dan itu menjadi bukti masih adanya keimanan di dalam dada kita. Maka kalau kita mau cek, mau lihat apakah masih ada keimanan di dalam hati kita, cek saat kita bermaksiat kepada Allah. Adakah penyesalan di sana? Maka kalau masih ada penyesalan di sana, insya Allah berarti masih ada cahaya iman di dalam dada kita. Namun sebaliknya, kalau kita setelah bermaksiat kepada Allah tidak ada penyesalan di sana, tidak ada penolakan dari kalbu kita terhadap maksiat yang kita lakukan, maka hati-hati, mungkin keimanan telah pergi dalam dada kita. Berikutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, syarat taubat yang kedua adalah segera berhenti dari maksiat tersebut. Kita berzina mau bertaubat, berhenti, stop dari zina tersebut. Kita mau mencuri, stop dari dosa mencuri. Kita peminum khamar, stop dari kegiatan meminum khamar. Ini menjadi syarat taubat yang kedua. Tidak bisa, tidak mampu, pasti mampu. Man sadaqal azimah ya'isa minhu syaitan. Barang siapa yang jujur keinginannya, benar semangatnya dalam bertaubat kepada Allah, maka setan akan minta maaf untuk bisa menggoda orang tersebut. Namun banyak dari kita hari ini taubatnya setengah-setengah. Hari ini taubat, besok balik lagi bermaksiat. Hari ini taubat, besok melakukan hal yang sama. Maka ini kita sedang dipermainkan oleh setan. Kemudian syarat ketiga, jemaah sekalian muliakan dalam bertaubat agar taubat kita diterima oleh Allah adalah al-azmu. Kita punya keinginan keras untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat yang sama. Karena kalau kita hari ini bertobat, besok kita melakukan maksiat yang sama, seolah-olah kita sedang mempermainkan Allah Jalla wa'ala. Wal'iyadu billah. Kemudian yang keempat, di antara syarat taubat adalah taubat ini dilakukan selagi kita masih dalam qaidul hayah. Kita masih hidup, masih ada waktunya. Hari ini, saat ini, sekarang kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal ini akan menjemput kita, kapan masa ini akan berakhir bagi kita. Maka hari ini juga kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara syarat taubat yang perlu kita lakukan
adalah kalau taubat itu berkaitan, dosa itu berkaitan dengan hak-haknya manusia, kembalikan hak tersebut kepada mereka. Pernah berhutang, kembalikan hutangnya. Pernah mencuri, kembalikan barangnya. Pernah menghina, minta kehalalannya. Pernah menzalimi orang dengan tangan, minta kehalalan dari orang tersebut. Maka insya Allah, kalau syarat-syarat tersebut kita lakukan, taubat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan di dalam hati kita keikhlasan dalam menilai diri kita sendiri, dalam mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita paham, kita bisa mengerti bahwa kita penuh dengan dosa, banyak maksiatnya. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah mudahkan kita untuk taubat kembali kepadanya, sehingga saat kita menghadap Allah kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, dosa keluarga kita, dosa ayah dan ibu kita, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah kumpulkan kita di dunia ini dalam keadaan beriman, mudah-mudahan Allah kita kumpulkan kita di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian yang menyaksikan melalui video ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.